Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kembali pagi ini Kak Wanda mau menemani adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari adik-adik kita ambil Alkitab kita mau siapkan untuk ibadah hari ini. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Oke, untuk adik-adik yang sudah siap Alkitabnya, ayo kita duduk tenang, kita mau siapkan hati kita mau berdoa sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat ibadah ya adik-adik. Mari kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesehatan, dan kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah pagi sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, berikan kami tuntunan Roh Kudus supaya kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga selesai. Tuhan Yesus, bimbing kami Tuhan supaya kami juga mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami hari ini. Tuhan, berkati juga kakak-kakak klien kami yang melayani di ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, bagi yang sudah menyiapkan Alkitabnya, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca nats pembimbing hari ini. Adik-adik, nats pembimbing kita hari ini terambil dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-91, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita buka Mazmur 91 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Mazmur 91 ayat 5 sampai dengan 6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Demikian nats pembimbing kita hari ini. Dan memimpin
Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Cilka yang akan membawakan cerita untuk adik-adik pada hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan cerita, seperti biasa kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti akan firman yang akan disampaikan. Berkati juga Kak Silka yang akan membawakan cerita. Tuhan memberkati dia supaya dia boleh bercerita seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, untuk mengawali cerita Kak Silka hari Minggu ini, Kak Silka akan menampilkan satu buah video. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Nah adik-adik sudah lihat videonya? Iya, video tadi adalah video cerita tentang seorang yang punya penyakit kusta. Penyakit kusta itu seperti penyakit kulit dan sangat menular. Karena sangat menular, sehingga orang-orang lain itu tidak mau berdekatan dengan si orang yang sakit kusta ini. Nah suatu ketika dia melihat ada Tuhan Yesus di tengah-tengah banyak orang sedang memberitakan firman, maka dia tergerak untuk menuju ke Tuhan Yesus dan meminta pertolongan kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga merasa jijik kepada orang yang sakit kusta ini? Ternyata tidak ya adik-adik ya. Orang yang sakit kusta ini memohon pertolongan kepada Tuhan, meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun menerima dia, menyembuhkan dia, sehingga si orang yang sakit kusta ini menjadi tahir atau menjadi sembuh. Nah adik-adik, sekarang Kak Silka mau tanya, siapa yang di rumah atau adik-adik di rumah pernah sakit? Wah, semuanya pasti pernah merasakan sakit ya adik-adik ya. Dan itu tidak enak. Nah, sama seperti yang orang penyakit kusta tadi, ketika dia sakit, yang dilakukan adalah meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, hal pertama yang harus kita ingat ketika kita sedang sakit adalah berdoa, meminta kesembuhan dari Tuhan. Berdoa supaya obat-obatan yang dari dokter berikan, yang kita minum, boleh Tuhan pakai untuk menyembuhkan penyakit kita. Adik-adik kalau sakit di rumah, mama papa pasti berdoa buat adik-adik. Berdoa kepada Tuhan supaya menyembuhkan adik-adik. Karena iya adik-adik, karena sumber kekuatan, sumber kesembuhan itu adalah dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, selalu ingat kepada Tuhan dan percayalah Tuhan pasti akan menyembuhkan adik-adik
pada waktunya. Nah, adik-adik, kalau tadi Kak Silka bercerita kalau kita sedang sakit, kita minta pertolongan atau kita berdoa kepada Tuhan meminta kesembuhan, maka tugas kita sebagai anak Tuhan juga harus mendoakan orang lain yang juga sedang sakit, mendoakan teman kita, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita harus senantiasa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, dalam segala sesuatu, dalam sakit, dalam senang, kita harus ingat satu hal yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, berarti kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sampai di sini cerita Kak Silka. Ingatlah selalu senantiasa berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Adik-adik, hari ini Kak Wanda akan mengajak adik-adik membuat kerajinan tangan seperti ini. Ini bentuknya bentuk telapak tangan kita ya. Gimana cara buatnya? Ayo adik-adik kita buat bersama-sama. Adik-adik, hari ini kita akan membuat kerajinan tangan seperti ini. Bentuknya seperti telapak tangan kita dengan cara dicetak ya adik-adik. Nah, tengahnya kita akan kasih tulisan seperti ini. Bagaimana cara buatnya dan apa saja alat-alatnya? Ayo kita coba bersama-sama ya adik-adik. Jadi yang pertama kita butuh kertas. Nah, kertasnya bisa kertas apa saja ya adik-adik. Yang penting kertasnya bisa ditulis dan digambar, karena kita harus mencetak telapak tangan kita di atasnya. Nah, hari ini kakak mau coba gunakan kertas bekas, yaitu kertas bekas label Tom and Jerry. Kalian bisa butuh 1 atau 2 kertas ya. Selanjutnya kalian butuh pulpen. Bisa gunakan pulpen, pensil, atau spidol berwarna ya. Selanjutnya ada gunting. Lalu ada lem. Nah, lem ini opsional ya adik-adik, bisa digunakan atau tidak digunakan. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kerajinan hari ini. Cara pertama, tempelkan telapak tangan kalian, lalu gambar mengikuti garis luar telapak tangan. Jika sudah tergambar, lalu gunting ya adik-adik garis-garis ini. Seperti ini adik-adik.
Nah, adik-adik bisa bikin 1, 2, atau lebih ya, tergantung kesukaan adik-adik. Mau gunting berapa? Selanjutnya, pada bagian tengah, kita tuliskan, Tuhan Yesus yang Maha Kasih, jika Tuhan berkenan, aku ingin. Di sini adik-adik bisa tuliskan doa adik-adik pada saat ini atau untuk saat nanti. Contohnya seperti ini. Atau doa apapun yang adik-adik ingin sampaikan kepada Tuhan bisa ditulis di sini. Nah, adik-adik bisa membuat banyak potongan, bisa dengan telapak kiri atau telapak tangan, kemudian digabung seperti ini, atau terserah kreativitas adik-adik. Bisa diwarnai juga atau digambar juga ya adik-adik. Nah, hasilnya bisa adik-adik pajang atau adik-adik masukkan ke dalam Alkitab sebagai pembatas Alkitab. Selamat membuat ya adik-adik. Nah, adik-adik, jika kerajinan kalian tadi sudah selesai dan di dalam sini sudah dituliskan apa doa adik-adik untuk hari ini maupun seterusnya, adik-adik bisa foto lalu share ke kakak ya. Selamat mencoba ya adik-adik. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami anak-anak-Mu untuk selalu ingat kepada Tuhan Yesus dalam setiap hal kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk selalu mendoakan orang lain yang sedang kesusahan, mendoakan orang lain yang sedang sakit. Tuhan Yesus, hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, beserta seluruh pemimpinnya mulai dari presiden hingga pemimpin sampai tingkat terbawah. Tuhan berkati jaga bangsa kami dan Tuhan mau sembuhkan kami, bangsa ini Tuhan, dari virus corona.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Ora et Labora. Kau mau berkati gereja kami, sehingga kami boleh bertumbuh semakin memuliakan nama Tuhan. Kau berkati Pak Pendeta, Ibu Pendeta, Om Tante Majelis, semua pelayan-pelayanmu. Tuhan Yesus mau berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, teman-teman kami. Kau mau menjaga mereka, Kau mau melindungi mereka. Berkati mama papa, oma opa, om tante, kakak adik, teman-teman kami, guru-guru kami, semua saudara-saudara kami. Tuhan, jaga mereka dan lindungi mereka. Kau juga berkati kami Tuhan, anak-anakmu yang masih kecil-kecil ini. Kau mau jaga kesehatan kami, Kau mau tolong kami dalam sekolah kami, dalam keseharian kami sehari-hari bersama mama papa di rumah. Tuhan mau senantiasa jaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Silakan adik-adik membaca Alkitabnya terlebih dahulu. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan bercerita dari bacaan Alkitab kita tadi. Kakak mau tanya, siapa yang pernah mendengar atau tahu tentang penyakit lepra atau kusta ini? Ya, penyakit lepra atau kusta ini adalah semacam penyakit kulit. Tetapi penyakit lepra ini sangat berbahaya dan dia sangat mudah menular. Menularnya melalui udara ataupun kontak langsung dengan pasien yang sakit kusta. Tetapi penyakit ini bisa disembuhkan dan penyakit ini bukan merupakan suatu penyakit karena kutukan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dari bacaan kita tadi itu tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang menderita sakit kusta. Ketika Tuhan Yesus turun dari bukit dengan diikuti orang-orang banyak yang mengikuti dia, tiba-tiba ada seorang penderita kusta yang mendekati dan menghampiri Tuhan Yesus. Penderita kusta ini tanpa basa-basi, dia langsung mendekat kepada Tuhan Yesus dan langsung memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia. Tuhan Yesus tidak merasa terganggu. Tuhan Yesus dengan penuh sabar melihat dia dan mendengar apa yang dikatakan penderita kusta ini. Apa yang dikatakan penderita kusta ini? Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Wah, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyembuhkan penderita kusta ini. Penderita kusta ini memanggil Tuhan Yesus dengan kata Tuhan. Pada waktu itu, dia memanggil Tuhan Yesus dengan kata Tuhan karena
dia menganggap Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya buat dia. Tuhan Yesus itu adalah di atas segala-galanya buat dia. Dia begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Dia begitu mempercayai Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus mau dan akan menyembuhkan dia. Bagaimana respon Tuhan Yesus pada saat penderita kusta ini berteriak memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menghampiri dia, Tuhan Yesus menjamah dia, dan Tuhan Yesus menjawab, "Aku mau, maka tahirlah engkau." Lalu seketika itu juga penderita kusta ini menjadi sembuh. Tuhan Yesus tidak merasa jijik atau tidak merasa terganggu dengan penderita kusta ini, tetapi dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran, Tuhan Yesus menjawab penderita kusta ini dan menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, kalau kita juga sedang sakit, adik-adik juga jangan lupa untuk berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan kalau kita sedang sakit? Ya, yang pasti kita minta mama papa mengantar ke dokter. Lalu setelah pulang dari dokter, kita dapat obat, kita minum obatnya, kita beristirahat. Dan jangan lupa yang paling terutama, yang paling penting, kita juga harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Sebelum minum obat, adik-adik bisa berdoa dulu, supaya melalui obat yang diminum, adik-adik boleh sembuh. Begitu juga siapapun yang sakit, untuk teman ataupun keluarga yang lain yang sakit, adik, kakak, ataupun mama papa yang sakit, adik-adik bisa berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus juga memberkati obat-obatan yang diminum dan memberi kesembuhan kepada mereka yang sakit. Adik-adik bisa juga mendoakan. Juga adik-adik bisa meminta kepada teman atau kepada kakak, adik, atau pada oma, opa, siapapun untuk mendoakan. Juga untuk mendoakan adik-adik kalau adik-adik sakit. Itu juga bisa, jadi selain adik-adik yang berdoa, adik-adik juga bisa minta saudara-saudara yang lain, teman-teman, berdoa untuk adik-adik supaya sembuh. Adik-adik, kalau kita berdoa, memohon sesuatu kepada Tuhan Yesus, kita harus tekun berdoa. Kita harus terus berdoa, kita harus sabar, menanti jawaban dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mendengar, menjawab doa kita pada waktunya. Dan Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sekarang ini kita masih mengalami pandemi. Sudah lama ya adik-adik ya, sudah hampir setahun kita mengalaminya, menjalaninya. Kita harus bersabar, kita harus tetap mengikuti apa peraturan-peraturan baru yang ada di masyarakat sekarang. Jangan pernah lupa ya adik-adik, keadaan seperti ini tetap adik-adik berdoa, adik-adik tetap sabar, dan adik-adik tetap melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Nah adik-adik, demikian cerita kakak pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik kita semua
dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom adik-adik. Adik-adik, hari ini Kak Wanda akan mengajak adik-adik membuat kerajinan tangan seperti ini. Ini bentuknya bentuk telapak tangan kita ya. Gimana cara buatnya? Ayo adik-adik kita buat bersama-sama. Adik-adik, hari ini kita akan membuat kerajinan tangan seperti ini. Bentuknya seperti telapak tangan kita dengan cara dicetak ya adik-adik. Nah, tengahnya kita akan kasih tulisan seperti ini. Bagaimana cara buatnya dan apa saja alat-alatnya? Ayo kita coba bersama-sama ya adik-adik. Jadi yang pertama kita butuh kertas. Nah, kertasnya bisa kertas apa saja ya adik-adik. Yang penting kertasnya bisa ditulis dan digambar, karena kita harus mencetak telapak tangan kita di atasnya. Nah, hari ini kakak mau coba gunakan kertas bekas, yaitu kertas bekas label Tom and Jerry. Kalian bisa butuh 1 atau 2 kertas ya. Selanjutnya kalian butuh pulpen. Bisa gunakan pulpen, pensil, atau spidol berwarna ya. Selanjutnya ada gunting. Lalu ada lem. Nah, lem ini opsional ya adik-adik, bisa digunakan atau tidak digunakan. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kerajinan hari ini. Cara pertama, tempelkan telapak tangan kalian, lalu gambar mengikuti garis luar telapak tangan. Jika sudah tergambar, lalu gunting ya adik-adik garis-garis ini. Seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik bisa bikin 1, 2, atau lebih ya, tergantung kesukaan adik-adik. Mau gunting berapa? Selanjutnya, pada bagian tengah kita tuliskan, Tuhan Yesus yang Maha Kasih, jika Tuhan berkenan, aku ingin. Di sini adik-adik bisa tuliskan doa adik-adik pada saat ini atau untuk saat nanti.
Contohnya seperti ini. Atau doa apapun yang adik-adik ingin sampaikan kepada Tuhan bisa ditulis di sini. Nah, adik-adik bisa membuat banyak potongan, bisa dengan telapak kiri atau telapak tangan, kemudian digabung seperti ini, atau terserah kreativitas adik-adik. Bisa diwarnai juga atau digambar juga ya adik-adik. Nah, hasilnya bisa adik-adik pajang atau adik-adik masukkan ke dalam Alkitab sebagai pembatas Alkitab. Selamat membuat ya adik-adik. Nah, adik-adik, jika kerajinan kalian tadi sudah selesai dan di dalam sini sudah dituliskan apa doa adik-adik untuk hari ini maupun seterusnya, adik-adik bisa foto lalu share ke kakak ya. Selamat mencoba ya adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur terima kasih kalau kami sudah boleh mendengarkan cerita, kami sudah boleh bernyanyi di IMPA pada hari ini. Kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, Tuhan lindungi di mana saja mereka berada. Tuhan juga mau melindungi, memberkati teman-teman kami di mana saja mereka berada ya Tuhan, supaya kami semua dalam keadaan sehat perlindungan-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan tolong Bapak Presiden bersama seluruh jajarannya di dalam menjalankan pemerintahan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID ini. Tuhan tolong supaya diberi hikmat kebijaksanaan, semua bekerja bersama, saling menopang, saling bahu-membahu untuk bisa menanggulangi pandemi ini ya Tuhan. Tolonglah negara dan bangsa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh keluar dari pandemi COVID ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Ora et Labora. Tuhan berkati Pak Pendeta, seluruh presbiter, juga pelayan, juga pengurus, pelkat, komisi. Tuhan berkati
Tuhan tolong kami dalam pelayanan di gereja kami, boleh melayani Engkau dengan tulus, sehingga gereja kami juga boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi sekitar ya Bapa. Kami berdoa untuk usaha kami untuk bisa mendapatkan gedung gereja sendiri. Tuhan berkati pembayaran gedung yang sudah dibeli. Tuhan tolong supaya apa yang direncanakan ini Tuhan berkati, semua boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan Tuhan yang mencukupkan semuanya ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mau mendengarkan doa ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, mari kita kembali siapkan hati kita. Kita mau menaikkan doa persembahan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami masih menerima berkat Tuhan yang begitu banyak sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan kami lewat papa dan mama serta keluarga kami sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus berkati persembahan yang sudah kami berikan agar berguna bagi pelayanan kasih serta perluasan kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang bagus sekali dan juga kita sudah bernyanyi bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan menutup ibadah kita ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat tinggal tetap dalam hati kita masing-masing. Kita juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita akan selalu mengingatkan Tuhan, kita akan selalu menyembah Tuhan, dan juga kita selalu percaya pada Tuhan dalam kondisi apapun. Mari adik-adik, kita satukan hati kita kembali, kita mau tutup ibadah ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah membimbing kami dalam ibadah ini sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini sampai dengan selesai. Tuhan, biarlah kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran ya Tuhan akan firman Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan sebagai anak-anak supaya menjadi anak-anak yang selalu rajin menyembah Tuhan dan juga percaya bahwa Tuhan akan memberikan segala hal baik dalam kehidupan kami di dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus, ajar kami selalu ya Tuhan supaya kami menjadi anak yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan memimpin perjalanan hidup kami selanjutnya. Berikan kami kekuatan dalam setiap hal yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.